Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali update informasi tentang perkembangan yang ada di dunia kripto. Jadi kita lihat hari ini untuk kapitalisasi pasar yang ada di market kripto ini mengalami kenaikan sebesar 2,56 triliun US dollar teman-teman. Kemudian untuk indikator Fear and Greed Index hari ini ada di angka 55 atau netral. Dan kita akan lihat untuk dominasi Bitcoin teman-teman. Jadi kalau dominasi Bitcoin tinggi biasanya itu altcoin akan terlambat teman-teman. Jadi kebalikannya kalau misalkan dominasi Bitcoin ini di bawah 50%, itu biasanya koin-koin lain akan terbang, tetapi kalau hari ini kita lihat dominasi Bitcoin 59,6%, ini sangat tinggi sekali teman-teman. Ini naik sekitar 1,57%. Jadi kalau kita lihat di sini 2,56 triliun US dollar itu 59,6% itu dalam bentuk Bitcoin teman-teman. Artinya bahwa para trader maupun para investor itu lebih cenderung untuk memilih menginvestasikan uangnya dalam bentuk Bitcoin dibandingkan dalam bentuk altcoin teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk dominasi Bitcoin 59,6% ini sangat tinggi sekali. Nah, kalau ada yang bertanya kapan altcoin akan naik? Nah, ini kalau biasanya kalau dominasi Bitcoin di bawah 50%, katakanlah 49%, wah itu akan terbang teman-teman. Jadi biasanya Ethereum, XRP itu akan terbang. Tapi kalau dominasi Bitcoin ini tinggi seperti ini, itu biasanya altcoin cenderung masih stagnan atau belum menunjukkan kenaikan yang berarti teman-teman. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk Bitcoin hari ini diperdagangkan di angka 76.280, 76.284 US dollar teman-teman. Ini naik sekitar 0,55%, jadi naiknya tipis. Kemudian untuk Ethereum ini naik juga, naik tipis 0,41%, diperdagangkan di angka 2.323 US dollar. Nah, hari ini kita akan membahas token meme legendaris teman-teman yang bernama BONG. Jadi kita lihat ini BONG ini coba kita rubah ke rupiah teman-teman. Kita cek dulu untuk BONG ini, kita rubah dulu ke mata uang rupiah. Jadi BONG ini adalah token meme yang berjalan di atas jaringan Solana. Ini hari ini mengalami kenaikan 1,16% dalam 24 jam terakhir. Hari ini BONG ini diperdagangkan di angka 0,1059 bukan US dollar teman-teman, rupiah teman-teman. Jadi BONG ini diperdagangkan di angka 0,1 rupiah teman-teman. 0,1059 rupiah. Nah, kemudian untuk kapitalisasi pasar dari BONG ini 9,31 triliun rupiah. Ini menempati peringkat ke-78 di CoinMarketCap. Sementara untuk volume 24 jamnya mengalami penurunan 13,72%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi transaksi jual beli BONG itu di angka 815 miliar rupiah teman-teman. Kemudian untuk supply total, ini supply-nya cukup lumayan, ada di angka sekitar 87,99 atau kita bulatkan misalkan 88 triliun BONG. Supply yang beredar juga sama. Berarti di sini ini sudah 100% beredar. Developernya sudah tidak memegang koin BONG lagi, berarti harga hari ini 0,1 rupiah ini benar-benar ditentukan oleh market teman-teman. Jadi ini tergantung supply and demand. Kemudian kita lihat untuk harga tertinggi sepanjang masa. Jadi pada 20 November 2024, setahun yang lalu, BONG ini sempat menembus harga 1 rupiah teman-teman. Jadi kalau kita lihat harga hari ini 0,1 rupiah berarti sedang diskon 89% kalau kita mengacu dari harga tertinggi sepanjang masa. Nah, pertanyaannya mengapa BONG ini mengalami kenaikan harga pada hari ini teman-teman. Jadi BONG naik ini sedikit mengungguli pasar kripto yang secara umum memang sedang positif, terutama didorong oleh adanya
rotasi sektor ke meme coin, teman-teman. Jadi kita lihat di sini, ini rotasi sektor meme coin. Jadi data dari sosial menunjukkan adanya rally luas pada koin meme dengan BRED ini naik 48,65% dan PP coin naik 29,87% dalam 24 jam, teman-teman. Jadi BONG ini sebagai salah satu token meme utama di Solana itu terdorong oleh adanya rotasi modal yang didorong oleh narasi ini. Jadi apa artinya? Artinya bahwa pergerakan ini lebih didorong oleh tren pasar secara umum dalam sektor koin meme yang memiliki volatilitas tinggi. Jadi bukan karena adanya berita khusus tentang BONG, teman-teman. Namun coba kita cek untuk kabar terbaru dari ekosistemnya. Jadi ini ada sebuah prediksi, teman-teman, prediksi harga untuk lonjakan di tahun 2030. Jadi analisis mendalam membahas apakah BONG ini bisa mencapai harga 0,00013 pada tahun 2030, teman-teman. Jadi hal ini bergantung pada adopsi Solana yang terus berkembang untuk pembayaran dan DeFi, kemudian permintaan yang stabil meskipun pasokan BONG besar dan tetap, serta relevansi budaya BONG. Jadi proyeksi ini terbagi dalam beberapa fase. Konsolidasi pada tahun 2026, akumulasi pada 2027 dan sampai dengan 2028, dan potensi lonjakan harga pada tahun 2029 sampai dengan 2030 jika kondisi makro mendukung. Jadi apa artinya ini? Ini merupakan sebuah pandangan yang optimis, namun berhati-hati untuk BONG karena mengaitkan masa depannya dengan keberhasilan Solana. Jadi bukan hanya spekulasi semata, namun resiko tetap tinggi akibat siklus pasar dan persaingan. Jadi ini kalau misalkan BONG ini mencapai harga 0,00013 US dollar itu kurang lebih kalau kita hitung rupiah itu sekitar 2 rupiah, teman-teman, 2,23 rupiah. Nah, sementara di masa lalu ini pernah mencapai harga 1 rupiah. Nah, kemudian kita lihat trennya, teman-teman. Jadi secara jangka pendek, ini trennya BONG ini tren kenaikan karena harga sudah breakout. Jadi kita lihat sini, harga sudah selama 3 hari berturut-turut, harga berada di atas EMA 13 dan EMA 21 di time frame hari, teman-teman. Kemudian sudah terjadi golden cross. Di sini kita lihat ini garis biru memotong garis kuning ke atas. Artinya kita lihat ini secara tren jangka pendek, trennya tren kenaikan. Namun kalau secara jangka panjang, ini trennya masih tren penurunan karena harga masih berada di bawah garis kuning. Garis kuning ini adalah garis EMA 200 hari. Kemudian untuk technical analysis dari TradingView, sinyalnya untuk moving average, sinyalnya buy, pembelian, osilator buy, dan kalau digabungkan osilator dengan moving average, sinyalnya untuk BONG hari ini adalah sinyal buy atau pembelian, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, dengan berbagai informasi yang sudah saya sampaikan ini, apakah layak bagi kita untuk melakukan pembelian token BONG? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilakan teman-teman lakukan dior dan investigasi secara mandiri karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.